Baik, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi presentasi mengenai kebijakan ekonomi internasional, di mana lebih tepatnya mengenai kebijakan non-tarif. Nah, sebelum memulai presentasi, kami akan memaparkan sedikit pokok yang akan kami bawakan. Yang pertama mengenai pengertian kebijakan non-tarif, kemudian mengenai kuota, mengenai subsidi, dan dumping. Pengertian dari kebijakan non-tarif. Menurut Dr. Hamdi Hadi, di mana beliau memaparkan bahwa kebijakan atau hambatan non-tarif itu merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya ada macam-macam dari kebijakan non-tarif, yaitu yang pertama ada pembatasan spesifik, dan di mana pembatasan spesifik ini meliputi pembatasan larangan impor secara mutlak, pembatasan impor atau kuota sistem, pembatasan peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, pembatasan peraturan kesehatan atau karantina, pembatasan peraturan pertahanan dan keamanan negara, pembatasan perizinan impor, dan pembatasan embargo, serta pembatasan hambatan pemasaran atau marketing. Nah, selanjutnya ada peraturan bea cukai. Nah, di mana peraturan bea cukai ini meliputi peraturan tata laksana impor tertentu, peraturan penetapan harga pabean, peraturan penetapan forex rate atau kurs falas, dan pengawasan devisa atau forex control, kemudian packaging atau labeling regulation, kemudian ada documentation needed, dan quality and testing standard, dan yang terakhir yaitu peraturan pungutan administrasi. Selanjutnya partisipasi pemerintah, di mana partisipasi pemerintah ini terdiri dari kebijakan pengadaan pemerintah, subsidi dan intensif ekspor, countervailing duties, domestic assistance program. Nah, selanjutnya yang terakhir ada macam kebijakan import charge atau bea impor. Nah, di mana di sini import charge ini terdiri dari import deposit, supplementary duties, dan variable devisa. Selanjutnya, bagaimana suatu negara itu menerapkan kebijakan non-tarif. Nah, negara-negara tersebut melakukan suatu cara, yaitu dengan menerapkan standarisasi kualitas produk atau jasa, kemudian pembatasan kuota impor, kemudian prosedur atau peraturan khusus, kemudian menerapkan struktur pasar, dan yang terakhir itu dengan menerapkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di suatu negara tersebut. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kuota. Apa itu kuota? Kuota adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk, kuota impor, dan kuota keluar atau kuota ekspor. Kuota impor ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu absolute atau unilateral quota, yang kedua ada negotiated atau bilateral quota, yang ketiga ada tarif quota, dan yang keempat ada mixing quota. Absolute quota atau unilateral quota adalah kuota yang besar atau kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Kuota semacam ini sering menimbulkan tindakan balasan oleh negara lain. Negotiated atau bilateral quota adalah kuota yang besar atau kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antar dua negara atau lebih. Tarif kuota adalah gabungan antara tarif atau kuota. Untuk sejumlah tertentu barang diizinkan masuk dengan tarif tertentu. Tambahan impor masih diizinkan tetapi dinaikkan tarif yang lebih tinggi. Yang keempat ada mixing quota, yakni membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produk barang akhir. Pembatasan ini untuk mendorong berkembangnya industri dalam negeri. Selanjutnya ada efek kuota impor. Pembatasan jumlah barang yang diimpor akan menyebabkan berkurangnya barang impor terbesar di pasar dalam negeri. Sedangkan permintaan relatif tetap. Keadaan ini akan mengakibatkan harga barang impor tersebut di pasaran dalam negeri lebih tinggi daripada di pasar dunia, sehingga akan menimbulkan
adanya efek monopoli profit. Kalian bisa melihat contohnya pada grafik di samping ini. Nah, anggapan yang akan digunakan adalah 1. Produk dengan keadaan increasing cost. 2. Tidak adanya produksi dalam negeri. Ketiga, tidak ada efek pendapatan serta efek yang lain. Dalam kurva ini dijelaskan bahwa kurva permintaan dan penawaran yang asalnya dari barang impor semua, negara A tersebut adalah DA dan SI. Dengan jumlah yang diimpor pada harga equilibrium OP adalah OQ. Negara A membebankan kuota impor sebesar OQ crop 1, maka produsen luar negeri hanya mau menerima harga OP crop 1. Sedangkan konsumen dalam negeri mau membayar dengan harga OP crop 2. Karena semakin sedikit jumlah barang, pembebanan harga inilah yang akan menimbulkan adanya keuntungan monopoli, yakni sebesar P crop 2, dan LK. Selanjutnya, siapakah yang akan menikmati keuntungan monopoli ini? Apabila ekspor dan impor terpisah dan mereka saling bersaing di pasar dan tidak ada sistem lisensi, maka harga impor terdedensi sama dengan harga di pasar dunia. Kedua, apabila importir memiliki lisensi impor, jadi memiliki monopoli untuk mengimpor, maka keuntungan monopoli ini akan dinikmati seluruhnya oleh importir. Sebaliknya, apabila eksportir yang menguasai pasar barang tersebut, maka keuntungan monopoli ini akan jatuh pada eksportir. Yang ketiga, akhirnya apabila pemerintah mengadakan lelang untuk lisensi impor tersebut, maka keuntungan monopoli ini sebagian jatuh pada pemerintah dan sebagian pemegang lisensi impor. Selain ada kuota impor, di sini juga ada kuota ekspor. Kuota ekspor ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk mencegah barang atau penting jatuhnya berada di tangan musuh. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Yang ketiga, untuk mengadakan pengawasan produksi serta mengendalikan harga guna mencapai stabilitas harga. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai subsidi, di mana pengertian dari subsidi itu sendiri merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri. Nah, subsidi juga dapat diartikan dalam artian lain, yaitu sebagai suatu pemberian kontribusi dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atas suatu badan umum. Nah, di mana kontribusi-kontribusi tersebut berupa penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang. Nah, kemudian hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal seperti keringanan pajak, penyediaan barang atau jasa di luar prasarana umum, atau pembelian barang. Nah, kemudian pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana. Di samping hal tersebut, semua bentuk income dan price support juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan. Nah, selanjutnya, tujuan dari subsidi dalam perdagangan internasional, banyak cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan keuntungannya ataupun untuk melindungi barang dalam negeri mereka. Dengan adanya kebijakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya subsidi ekspor, diharapkan produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk asing dalam kancah perdagangan internasional. Nah, tujuan dari subsidi yaitu yang pertama, untuk melindungi produk dalam negeri. Dengan adanya kebijakan subsidi tersebut, diharapkan produksi dalam negeri semakin meningkat sehingga tidak kalah bersaing dengan produk asing. Nah, selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu melindungi tenaga kerja dalam negeri. Berkaitan dengan perlindungan produk dalam negeri, tujuan lain adanya subsidi tersebut adalah untuk melindungi kelangsungan tenaga kerja dalam negeri. Nah, yang dimana ini dapat bisa dipahami ketika jumlah produksi naik, maka secara otomatis hal tersebut juga memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan tenaga kerja dalam negeri. Nah, selanjutnya ada tujuan untuk meningkatkan devisa negara.
Nah, hal lain yang tidak kalah penting dari adanya kebijakan subsidi adalah peningkatan cadangan devisa negara atau surplus neraca pembayaran. Dengan semakin banyaknya penerimaan barang ekspor dari luar negeri, secara otomatis cadangan devisa negara juga akan meningkat. Nah, dan secara lebih jauh kondisi tersebut akan berdampak pada peningkatan kepercayaan asing kepada pemerintah. Nah, yang terakhir, tujuan terakhir dari subsidi yaitu untuk mencegah terjadinya dumping. Hal lain yang menjadi bahan pertimbangan dengan diberlakukannya kebijakan subsidi tersebut adalah mencegah terjadinya dumping. Yang dilakukan mencegah terjadinya dumping yang dilakukan oleh negara lain. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang diperoleh dari praktik dumping, pemerintah mengenakan subsidi agar bisa mengimbangi produk-produk asing yang menggunakan sistem dumping. Nah, selanjutnya ada pro dan kontra dari kebijakan subsidi ini. Pengenaan kebijakan subsidi yang dilakukan oleh beberapa negara untuk melindungi produk dalam negerinya ternyata juga menimbulkan sebuah pro kontra dari beragam kalangan. Nah, secara jelas, pemberlakuan kebijakan subsidi tersebut akan memberikan keuntungan bagi para pengekspor, namun di sisi lain juga akan memberikan keuntungan dan kerugian bagi konsumen negara tujuan ekspor. Nah, kerugian bagi negara tujuan ekspor adalah tersendatnya produksi dalam negeri karena tidak mampu bersaing dengan produk dalam negeri. Nah, oleh karena itu, dengan melihat kondisi tersebut, WTO mengeluarkan aturan-aturan pada pemberlakuan subsidi barang agar perdagangan internasional tetap berjalan secara sehat dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan melihat kondisi tersebut, maka sudah dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari suatu kebijakan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif, bergantung pada proses pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada efek dari subsidi. Nah, efek dari subsidi ini dapat dilihat dari dua sisi, yang dimana terdapat sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, di sisi positif dari efek subsidi yaitu untuk menambah output dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa. Nah, kemudian dari sisi negatif, efek negatif dari subsidi, yaitu yang pertama, subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Nah, kemudian yang kedua, subsidi menyebabkan distorsi harga. Nah, di mana mengutip dari Basri, subsidi yang tidak transparan itu bisa mengakibatkan subsidi menciptakan suatu yang inefisiensi, kemudian subsidi juga tidak bisa dinikmati oleh mereka yang seharusnya berhak menikmati tersebut. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai dumping. Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. Selanjutnya, dumping dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, international price discrimination, di mana kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menjual barang domestik dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu dumping harga, di mana praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Yang ketiga, yaitu dumping sporadis, di mana suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah daripada produk domestik. Selanjutnya, menurut Robert Willig, terdapat 5 tipe dumping jika ditinjau berdasarkan tujuan eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, market expansion dumping, di mana perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan harga yang jauh lebih murah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah. Yang kedua yaitu cyclical dumping, di mana motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang sangat rendah. Yang ketiga yaitu state trading dumping, di mana latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneternya. Yang keempat, yaitu strategic dumping. Ini menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor,
baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Yang terakhir yaitu predatory dumping. Istilah ini dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar dengan pengimpor. Seorang monopolis yang menghadapi permintaan produknya lebih besar, elastisitasnya di luar negeri daripada di dalam negeri akan sangat rasional apabila dia melakukan dumping. Keuntungan akan maksimal dengan melakukan diskriminasi harga sepanjang harga ekspor lebih tinggi daripada biaya tambahan rata-rata setiap ekspor satu unit, sehingga kelebihan ini dapat digunakan untuk mengurangi biaya tetapnya. Contoh dari dumping yaitu satu pengusaha menjual produknya di dalam negeri 20 US dollar per unit dan melakukan dumping dengan harga 10 dolar per unit di luar negeri. Apabila tidak ada hambatan dalam perdagangan dan biaya transfer yang sangat kecil, maka arbitrage akan membeli di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Akibat dari tindakan ini adalah harga di dalam dan di luar negeri cenderung sama, sehingga kebijaksanaan dumping tidak berhasil. Sepintas, kelihatannya dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama konsumen mereka. Namun demikian, negara pengimpor kadangkala mempunyai industri yang semacam, sehingga saingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan anti-dumping dengan tarif impor yang tinggi atau apa yang disebut countervailing duty untuk menetralisir efek subsidi yang diberikan oleh negara lain. Dumping juga merupakan salah satu strategi dalam merebut persaingan pasar luar negeri, yaitu dengan cara diskriminasi harga. Menurut ide Bagus Wiyaseputra, ada 3 alasannya, yaitu yang pertama, mengembangkan pasar, yang kedua, adanya peluang, yang ketiga, adanya mempersiapkan kesempatan. Umumnya, motif suatu negara pengekspor yang melakukan dumping adalah merebut pangsa pasar bagi produksinya di negara-negara tujuan ekspor. Ketika harga barang yang diekspor lebih rendah dari harga barang yang sama di negara tujuan ekspor, maka akan menguntungkan negara pengekspor karena secara rasional produknya akan digemari di negara luar dan ini akan memberikan multiplier yang positif dan besar bagi perekonomian negara pengekspor. Contoh dari dumping dalam perdagangan internasional yang benar-benar terjadi di Indonesia dan dunia yaitu yang pertama, harga handphone Xiaomi yang sangat murah di Indonesia berbeda dengan negara asalnya yaitu dari Cina. Yang kedua, Cina mengekspor sutra ke India dengan harga di bawah pasaran, padahal negara India merupakan negara penghasil sutra. Yang ketiga, terigu Turki yang mendominasi Indonesia sekitar tahun 2009 di mana harganya sangat jauh di bawah harga pasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami.